Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar ya, fungsi VLOOKUP yang akan kita kombinasikan dengan mid, left, right, dan match ya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat gitu ya. Di sini ada 4 kolom, 4 tabel ya. Di sini ada 4 tabel. Yang mana tabel pertama ya, di sini ada kolom kode bis ya, kemudian kelas, jadwal, dan relasi. Ya. Yang tentunya kolom kelas, jadwal, dan relasi ini akan kita isi ya, sesuai dengan tabel-tabel selanjutnya. Di sini teman-teman bisa lihat tabel yang kedua yang berisi kode kelas dan kelasnya. Di mana EKS untuk kelas eksekutif gitu ya. Kode BIS untuk kelas bisnis, kode EKO untuk kelas ekonomi. Nah, di sini tabel ketiga ya. Ini ada kode jadwal dengan jadwalnya. PG itu artinya pagi gitu. SG artinya siang, ML artinya malam, dan yang terakhir adalah tabel keempat ya, berisi kode relasi dan relasinya. Ya. 1A11 ini untuk relasi Jakarta Bogor PP ya. Kemudian 1B12 Jakarta Depok PP ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kita kembali lagi ya di kolom yang ini, di tabel yang pertama ini. Di sini sudah ada kode bis. Nah, yang perlu teman-teman tahu ini adalah bis Jabodetabek gitu ya. Dia beroperasi di daerah Jabodetabek gitu ya. Kode bis ini memuat informasi ya, memuat informasi kelasnya apa gitu kan, jadwalnya kapan gitu kan, dan relasinya di mana gitu ya. Kode bis yang 1 sampai dengan kode bis yang kelima gitu ya. Nah, kita langsung isi saja ya. Di sini ada kolom yang kosong ya. Kolom kelas, kolom jadwal, kolom relasi ya. Ini semuanya kosong. Kita isi berdasarkan tabel informasi yang ada di bawah ya. Tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Oke. Nah, kita langsung isi di kelasnya ya. Nah, untuk teman-teman tahu ini. Nah, kelasnya tuh apa sih? Kode yang mengisyaratkan sebuah kelas gitu kan. Kan di sini nih ya, kode kelas tuh EKS, BIS, dan EKO. Nah, di sini di mana sih gitu kan? Kode-kode ini letaknya di mana sih? Oh, ternyata di yang paling kiri gitu kan ya. Ini EKS gitu kan. Di sini BIS. Nah, ini BIS, kemudian EKO, EKS gitu kan ya. Nah, kalau misalnya letaknya paling kiri gitu kan ya, maka nanti kita akan menggunakan rumus left ya. Nah, ini saya kasih catatan di sini pakai rumus left gitu ya. Rumus left gitu. Nah, oke. Kita langsungkan mulai ya. Di sini nanti akan kita kombinasikan ya. Kita akan kombinasikan VLOOKUP, VLOOKUP dengan left ya, dengan right, dan dengan mid gitu ya. Oke, yang pertama kita langsung saja VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, lalu lookup value ya. Lookup value kan kita mau ngambil di A3 ini nih. Lookup value ini nih. Lookup value yang mana? Yang EKS tentunya ya. Kode kelasnya kita. Nah, EKS yang paling kiri gitu kan ya. Kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus left ya. Sama dengan VLOOKUP left. Oke. Left. Nah, pilih nih di sini gitu kan. Di sel A3. Nah, number charge. Nah, berapa sih yang kita mau ambil? Oh, 3 karakter gitu kan. 3. Oke, sudah. Nah, kemudian koma table array. Nah, ini kita sesuaikan dengan informasi di table mana? Oh, di tabel kedua. Di sini ya. Tabel kedua. Nah, kita blok semua. Oke. Dan jangan lupa biar nggak bergeser, kita kasih tanda dolar atau tekan F4 atau Fn F4 gitu ya. F4. Oke. Nah, kemudian kolom index number. Kolom index number itu ini maksudnya. Ini kan kolom index number pertama gitu kan. Ini kolom index number kedua.
ya. Nah, kita kan pengen tahu nih, ya kan, kelasnya tuh kelas apa sih, EKS itu kelas apa sih, ya kan, eksekutif, bisnis atau ekonomi gitu kan. Nah, ini kan berada di sini nih, ya kan, ini 1 gitu kan, ini 2. Nah, kita pilih ke 2. Oke, terus tutup ya, dan kita klik enter. Nah, jadi EKS 1A11SG ini, kode bis ini kelasnya itu adalah eksekutif. Begitu, ya. Nah, langsung kita blok aja ke bawah ya, karena ini sama rumusnya. Set. Nah, sama ya. Teman-teman jangan lupa buat untuk mendolarkan tabel informasinya ya. Jangan lupa didolarkan. Kalau misal nih teman-teman lupa mendolarkan, nah, ini nanti akan bergeser, teman-teman. Contoh nih, nih kita nggak dolarkan nih, ya, kita balikkan ke semula. Ini memang bisa ya, tapi kalau kita ke bawah gitu, kita tarik ke bawah, nah ada yang kosong, ya, karena nggak kita dolarkan, dia bergerak ya. Jadi teman-teman harus ingat untuk mendolarkan, ya, tekan F4 ya, F4. Oke. Nah, jadi gitu. Ini pakai rumus left. Nah, kemudian jadwalnya. Nah, kita lihat teman-teman, kita lihat nih di informasi ke bawah. Kode jadwal tuh apa sih? Kan ada PG, SG, dan ML gitu kan. Ya, di sini tuh kodenya letaknya di mana gitu kan. Oh, ternyata di sisi paling kanan ya kan. Ini ada SG, PG, ML, dan PG gitu kan. Maka dari itu nanti kita akan kombinasikan VLOOKUP dengan rumus RAIC. Betul sekali. Nah, kita kombinasikan dengan rumus RAIC. Jadi sama dengan gitu ya, VLOOKUP, nah, kurung buka, lookup value-nya mana? Di sini kan. Nah, kita ngambil yang mana? Yang paling kanan ya. Pakai rumus apa? Pakai rumus RAIC. Oke. Pakai rumus RAIC. Buka, teksnya di mana? Ini, soal kolom A3. Numbernya berapa ya? Teman-teman lihat nih, pakai yang paling kanan. Number yang akan kita ambil berapa sih? 2 kan ya? 2 aja ya. 2. Oke. Tutup, koma gitu ya. Table array. Nah, informasi table yang mana yang kita mau ambil? Yang di sini, tabel ketiga ya, yang berisi kode jadwal dan jadwalnya. Kita blok semua, dan jangan lupa teman-teman ya, kita dolarkan. Nah, dolarkan. Kolom yang keberapa sih dari tabel ini? Kolom yang kedua gitu kan ya. Ini kode jadwal, ini kolom yang pertama. Nah, ini adalah kolom yang kedua. Kolom yang kedua. Tulis, kemudian 0. Kan? Enter. Siap. Nah, jadi kode bis EKS 1A11SG ini adalah kode bis dengan kelas eksekutif dengan jadwal keberangkatan siang gitu ya. Kita tarik aja ke bawah. Set. Jadi ya, sudah disesuaikan dengan tabel ketiga yang berisi kode jadwal dan jadwalnya. Oke. Nah, sekarang relasinya ya. Teman-teman lihat nih kode informasi yang tabel informasi yang di bawah ini ya, tabel yang keempat. Di sini kode relasinya itu ini 1A 11, 1B 12, 1C 13, 1D 14 gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di kode bis gitu ya, kode bis kan kode ini tuh berada di tengah-tengah gitu kan ya. Contoh di sini nih 1A11 gitu kan, 1C 13, 1B 12 dan seterusnya ya. Karena ada di paling tengah ya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP yang akan kita kombinasikan dengan MIT gitu ya. Oke, kita akan kombinasikan dengan MIT. Nah, kita buat ya. Kita buat. Jadi sama dengan gitu ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Nah, pakai apa ya kan? Pakai MIT gitu kan. Berkarakter di mana di sini? Sel A3 gitu ya. Kemudian ambil berapa sih gitu kan? Di sini koma. Ada keterangannya start number ya.
Start number tuh maksudnya ialah mau ambil dari karakter ini gitu ya, yang keberapa gitu kan. E itu yang ke pertama, K itu yang kedua, S yang ketiga gitu kan, 1 yang keempat. Oh tentunya kita mulai ngambil yang karakter ke nomor 4 gitu kan. Ngambil nomor 4 gitu kan. Dan koma. Jumlahnya berapa? Kan kita mulai dari yang nomor keempat gitu. Jumlahnya berapa? Nah, kita lihat nih, 1A 11. Berarti ada berapa karakter tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4 karakter ya. 4. Terus kurung tutup ya. Kemudian koma ya. Lalu table array. Table array di mana ya? Ini di tabel informasi di sini. Sini, kemudian di blok ya. Teman-teman, jangan lupa untuk di dolar. Ya. Ini dolar. Nah, kita dolarkan. Oke, sudah kita dolarkan. Lalu kita koma lagi. Nah, lihat lagi ya. Ini kolom yang pertama, ini kolom kedua. Kita mau ambil informasi yang di kolom kedua ya. Jadi 2. Terus 0. Nah, jadi. Oke. Jadi EKS 1A11SG ya. Dia ini relasinya Jakarta Bogor PP. Di sini relasinya Jakarta Bogor PP ya. Jadi kita dapat membaca seperti ini. Kode bis EKS 1A11SG ini adalah bis dengan kelas eksekutif gitu ya. Jadwal berangkatnya itu siang gitu ya. Relasinya mana? Jakarta Bogor PP. Gitu. Nah, ini tinggal tarik ke bawah, teman-teman. Jadi, ya, EKS 1A11SG ini adalah eksekutif, jadwal berangkat siang, relasinya Jakarta Bogor PP. BIS 1C13PG adalah bis kelas bisnis, ya, jadwalnya pagi, gitu ya. Relasinya mana? Jakarta Tangerang PP, dan begitu seterusnya. Nah, gitu ya. Sangat mudah ya teman-teman, kita gunakan gitu ya. Ini pasti akan berguna buat sehari-hari kita nanti gitu ya, baik itu bekerja ataupun tugas-tugas kuliah gitu ya. Rumus VLOOKUP yang kita kombinasikan dengan left, right, dan mid gitu ya. Mungkin ini ya yang kita bisa gunakan gitu ya, kombinasi VLOOKUP left, right, dan mid. Oke.